Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan juga Ibu, terima kasih masih tetap hadir bersama dengan kami pada siang hari ini. Selamat datang kembali kami ucapkan dan terima kasih masih mengikuti rangkaian acara Indonesia Sustainable Energy Week 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Dan langsung saja kesempatan pada kali ini kami akan lanjutkan untuk sesi panel diskusi yang kedua, di mana kali ini kita akan membahas mengenai navigating potential impacts of decarbonization in coal region. Dan pembahasan yang sangat menarik sekali pada siang hari ini Bapak dan juga Ibu, kita akan mencoba membahas mengenai pendekatan strategis dan proaktif yang diperlukan untuk mengatasi potensi konsekuensi peralihan dari penggunaan batu bara di wilayah yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil ini. Dan hal ini menggarisbawahi perlunya perencanaan komprehensif dan keterlibatan masyarakat untuk memitigasi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus merangkul alternatif berkelanjutan dan solusi energi bersih. Dan juga proses ini bertujuan untuk memastikan transisi yang adil dan juga merata bagi masyarakat dan wilayah terkena dampak selama peralihan menuju masa depan rendah karbon. Kembali pada kali ini kami akan mengundang para pembicara kami yang handal dan juga nanti akan membawakan dengan materi yang akan disampaikan oleh masing-masing pembicara dan kembali akan dipandu oleh moderator kami. Nantinya juga kami akan berikan kesempatan Bapak dan juga Ibu untuk bertanya dalam sesi Q&A dan tanpa perlu berlama-lama sudah hadir dan kami juga akan memperkenalkan kembali satu persatu narasumber kami di panel diskusi yang kedua ini. Namun terlebih dahulu berikut kami akan mengundang moderator kami yang nantinya akan membawa di sesi yang kedua ini. Untuk itu kembali kami persilahkan Bapak dan juga Ibu yang mungkin masih berada di luar boleh untuk dapat segera masuk ke ruangan dan juga kembali menempati tempat duduk. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ini. Juga semoga nanti kami bisa mendapatkan banyak sekali insight dari Bapak dan juga Ibu baik yang hadir secara online ataupun offline. Untuk itu langsung saja mari kita berikan tepuk tangan untuk moderator kami Ibu Nyimas Wardah selaku Advisor CIS Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suaranya agak kurang ya menjelang jam 12. Baik, sekali lagi saya sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Nama saya Nyimas Wardah, saya dari GIZ Indonesia dan saya akan memoderasi sesi kali ini. Mohon izin untuk menyampaikan informasi bahwa sesi kita akan berlangsung dalam bahasa Indonesia. So this session will be in bahasa Indonesia, but we have already prepared the interpreting devices that you can access somewhere in the back. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat, hari ini pembicara dan juga panelis kita akan berbagi pengetahuan dan juga pengalaman terkait navigating the potential impact of decarbonization in coal region. 5 orang panelis sudah bersama kita, sudah hadir di sini. Tapi sebelum saya panggil para Bapak dan Ibu yang terhormat, saya ingin menyampaikan sedikit alur dari sesi ini. Jadi satu orang pembicara nanti akan menyampaikan presentasinya dalam bahasa Inggris selama 20 menit. Kemudian setelah itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 4 panelis lainnya, waktunya sekitar 6 sampai maksimum 8 menit. Dan setelah itu kalau masih ada waktu, mudah-mudahan saya akan membuka sesi tanya jawab. Oke. Sudah cukup jelas mudah-mudahan ya. Without any further ado, let me invite our speakers and also panelists to approach the stage. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Dedi Rustandi, saya persilakan Pak. Beliau ini adalah Koordinator Bidang EBTKE Direktorat SDE MP Bappenas. Selamat datang Pak. Baik.
And then next we have Timon Werner, Co-Head of Research Unit International Energy Transition, Wuppertal Institute. Welcome. Oh. Baik, selanjutnya saya mohon tepuk tangan yang meriah ya untuk para panelis kita. Yang selanjutnya saya minta dengan hormat Ibu Regina Arianti. Silahkan Bu, beliau adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Baik, panelis berikutnya yang terhormat Bapak Wahyu Gatut Purboyo. Silahkan Pak. Beliau adalah Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, yang terhormat kepada Bapak Ade Cahyat, saya persilakan Pak, Thematic Lead of Just Transition dari GIZ. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan semua sedang dalam kondisi yang terbaik, sehat ya. Selamat datang para panelis dan juga teman-teman yang bergabung di sini tentunya dan juga yang online. Baik, saya pikir saya akan langsung saja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Wuppertal Institute saat ini sedang mengembangkan kajian terkait tapi juga peluang transisi batubara, terutama di dua daerah penghasil batubara di Indonesia, yaitu di Sumatera Selatan dan juga Kalimantan Timur. So, Timon, we want to hear from you. What are the main findings of your study, and then how can the policymakers develop the strategy to support just transition in coal-dependent area? I will give the stage to you. You have 20 minutes sharp. Please. Thank you very much. I try to stay within the 20 minutes. It is almost embarrassing to be telling you something about the situation in Indonesia, but I'll try nevertheless. Could we start the presentation, please? Maybe just to introduce myself, I come from the Wuppertal Institute in Germany, which is a think tank. We do a lot of research on energy transition, but a lot of other things on sustainability. Personally, what I've been doing over the last 6 years, I've looked at coal regions in Europe, and this is really my expertise more than Indonesia. What are coal regions in Europe doing? What are their challenges? And what are the solutions they're trying, especially when it comes to the economic implications of the coal phase out. Not what we've heard this morning, but really jobs, economy, and things like that. And we have, okay. I'm sorry, I'm confused. What I want to show is some global trends, and then in the second part of my presentation, I want to go really into the challenges, but I'll contrast that with findings we have from Europe. Some global trends on coal. The first thing you need to know is that coal globally is going to decline, and I don't know, that may not be a surprise, but I think it is very important just to repeat that irrespectively of what scenario we are looking at, coal is on the decline and will decline actually very soon, and this is data from the International Energy Agency. I've looked at some scenarios from the International Energy Agency specifically for Indonesia. And there you see that also within recent years, coal will decline, the use of coal
for Indonesia itself is expected to decline already by 2030. So that, because this morning we talked a lot about carbon neutrality, and it seems like this is very far in the future, 2050, 2060. Many of us on the stage will be even more gray than we are today and retired by that time. But it will happen very soon. The start of the decline will happen very soon. And then another thing I want to say is about the costs of that. And this is a publication also by the International Energy Agency. And if you just look at the title, the coal transition does not raise electricity supply costs. And that is a surprise because it's not what we're used to and what we're used to knowing. But it's not me saying that, it's the International Energy Agency saying that. And next, what is not flip? Yeah, and I've been working in energy policy research for 25 years. And what I've been saying all that time was renewables are more expensive, but we need to do it because of climate reasons. This is what really I've been personally saying for 25 years. And it's not true anymore, because if you look at photovoltaics, photovoltaics specifically, solar, is cheaper than coal in most places. And we've come across some assessments specifically for Indonesia, where you see that large-scale PV now is in the range of coal. It is very similar in the cost structure. And I want to summarize that the global trend is coal will decline. And Indonesia has a lot of coal and very cheap to mine coal. But my personal guess is nevertheless, we will see a decline very soon. I think in 2030, coal mining in Indonesia will be less than what we have today. I'm happy to take bets after that session, if you want to take a bet on that. The only thing is, if the government decides to put a subsidy on coal mining, then it's a different story. But just like that, I think we'll see less coal in 2030. So the big question, and this is what we're discussing, what does it mean for the coal regions? And what does it mean for the economy? Because we know there's a lot of people who work as miners who work in the coal region. And if you look at this, again, International Energy Agency, the interesting thing is that, yes, if on this pathway towards carbon neutrality, the jobs in coal mining and coal will decrease. But there will be new jobs coming up in renewables and other parts of the energy system. And according to the International Energy Agency, those will be more new jobs than what Indonesia, specifically Indonesia, loses as jobs. I found it surprising. I still can't believe it really. I think I have to give the colleagues at the International Energy Agency a call to find that out. Why is that so, really? But in any case, the difference will be, of course, where will be those new jobs? Will there be in East Kalimantan, where there now is a lot of coal mining? Will there be in South Sumatra? Or will there be somewhere else, in Java? And if you look at from the perspective of regional development of those coal mining regions today, this is, of course, an important question. And I would not say rely on jobs on the energy system, but you have to look for different things. And I think I very quickly go over that, but we've heard quite a bit of the supergrid this morning and yesterday, and of course that would make a game changer, because if you look at solar potential, there is a lot of solar potential in South Sumatra and East Kalimantan, but in order to use it, it is a question: is there a grid extension to Java or not? And that also makes job implications for Sumatra and Kalimantan. If we look at the regional economy of the regions today, South Sumatra is a quarter of the GDP is in mining and quarrying. That is not only coal mining. I have more specific data. And if we look at next, East Kalimantan, whoa, typo. If you look at East Kalimantan, then it's even more than half of it. And that is massive. That is more than any coal region in Europe has. And the challenge is
those regions are facing in Indonesia are enormous. They are really enormous. I want to highlight one thing, and that is, I've been talking about economy, but of course, and it often sounds like, oh, the economy of coal is positive, but we have the environmental problem. I think we could have a different way of looking at it. There are many negative impacts of coal, which you can also put an economic price on. Water pollution, air pollution, the soil that gets degraded. You can put costs on that. Those are health costs. Those is farmland you cannot use as farmland. And I think that's important to keep in mind when we talk about the impacts of coal mining, and also when we talk about solutions, to have a closer look at the pros and cons of coal. No. Oh. This is a very old presentation. It's a draft version. This is why I'm so struggling so much, because it's not my final presentation. I'm very sorry about that. One thing is ecological restoration, and I think that's a really key issue for coal mining regions, because it is the basis for what comes in the future. Let me see how we go on with this. Next. What do we've got? I'm missing about 10 slides, which should be there, but they're not there. I'm very sorry for that. But I've got 11 more minutes, right? Okay, then I'll just do without the slides. I'm very sorry. I'm sorry. I had some pictures prepared which link the presentations, the challenges I see in East Kalimantan and South Sumatra with experiences we've made in Germany. And maybe I'll just keep my presentation shorter, but I'll tell you some of the things I've had. My first message would be start now. I think if you look at Germany, we have a lot of experience in transitioning out of coal. And the reason is the coal phase out in Germany has not started 3-5 years ago because of climate reason. Germany has phased out coal starting in 1957, so 60 years ago. And the reason is because our coal was too expensive. That is the pure reason. And I think the biggest mistake we in Germany have made is that we have subsidized coal and coal mining for decades. We've spent millions and hundreds of millions of euro on coal mining, which we should have not done. We should have put it into new sectors, and we should have started earlier that transition. I think that is, for me, the biggest learning we've had. We've just waited too long. The second thing I want to point is develop a regional strategy. And I think it's a national strategies and national oversights are good, but the knowledge lies in the coal region and the challenges lie in the coal region. I think it is important to develop a regional, local strategy, how you want to deal with it. And Indonesia is already good at that. Looking at institutions, Bappenas, Bapeda, you have a regional planning approach, which is very fit to that. So this is really key. Third point is knowledge is very important. I think we often have wrong information and we have little information. And I'm very sorry, I could not show the slide, but I looked at how many people are there actually in coal mining in South Sumatra and East Kalimantan. And if you look at South Sumatra, it's like 1.6% roughly of jobs are in coal mining. In East Kalimantan, it's more than 8%. So more than 8% in East Kalimantan work in coal mining, one way or the other. So, but if you look at how much money do they make,
It's actually a little less. It's only 7% in East Kalimantan, and it's, I don't know the number out of my head, in South Sumatra. So actually, the jobs in the coal mining are not the better paid jobs. They may be better paid because, I don't know, if you're a truck driver in the coal mining industry, you get more maybe than a truck driver for a food company. But you don't get, for the average of jobs, you don't get more money. But we need to know those details when we talk about how important is it, how difficult is it for those people to find a new job. We need to know more details on that. And I think this knowledge should be developed with regional universities, who will be a key stakeholder in developing new jobs, innovation and things like that. And when it comes to developing the strategy and when it comes to implementing, I think involving different stakeholders, not sitting in your office in Bapeda and Panas itself, but really discuss with a lot of stakeholders and hear their views and get them on board is really key. And of course that's a tiresome process. Participation is difficult. It costs a lot of strength. It costs a lot of energy. But what I see from Europe, it makes a difference. It's worth the change. And maybe one more thing, when we talk about coal mining, we often, yes, this looks more like the presentation I wanted to see. Coming up. Maybe I'll share some insights later. When we talk about coal mining, then it's not only about miners. There are many people who earn their living on coal mining in East Kalimantan and South Sumatra. But I think we need to take a regional approach and a regional approach to the mining. Cool, thank you. That looks more like I wanted. Yes, go further, and then I'll maybe show you just two things. Yep, exactly, stop, back. Right, this is the figure on jobs. 8.6% of people earn their living in East Kalimantan on coal mining, but they only make 7.5% of the income, right? So it's actually not the well-paid jobs, and that transition away from coal can also be an opportunity for that. I very quickly flip to some points. Ecological restoration, and I think that's a key issue, and that's something you can address, is what do you do with the mines? And I'll show you an example from Germany. This is a region in Germany which is our largest open pit mining region. And you see, this is what our open pit mining look like. They're huge, they're massive open pit mines. And on the map you see, brown is the active mines that we have. Green is everything that is already farmland or forest. And blue is the old pits, that is lakes. So if you look at what it looks like now in those regions, it's like that. And it is actually a very, very nice area to be in. And believe it or not, I like to spend holidays there. I go bicycling, I go swimming. The lake shores look like that. I traveled there with an international delegation. You could spot me there sometimes. And they put a nice harbor, and it's become a hub for the regional economy. And I'm not saying do that in East Kalimantan and South Sumatra, because it may not work. But I'm saying think out of the box. What is today a coal mining region can be something totally different in 20 years if you start thinking out of the box. And maybe I'll close with that and hand over to you, Warda, back in the other discussions. Thank you very much. Oke, baik. Terima kasih banyak, Timon. Thank you very much for your presentation and also sharing aspiration, I think, about the coal transition in Europe, I mean, especially in Germany. Baik, saya ingin langsung ke panelis nih. Pertanyaan pertama saya ke Pak Dedi, Pak, dari Bappenas.
tadi terutama di akhir-akhir tadi disampaikan oleh Timon tentang pengalaman yang terjadi di Jerman. Kemudian juga ada pesan-pesan start early seperti itu ya. Dan juga thinking out of the box, karena memang mungkin kalau mengadopsi yang langsung dari Eropa mungkin tidak akan sama situasinya dengan yang ada di Indonesia. Saya pikir itu juga kita semua setuju. Nah, kalau di Indonesia sendiri Pak, bagaimana sebetulnya menurut Bapak kita bisa mempersiapkan diri, karena yang terjadi tadi kan pada saat penurunan produksi batu bara ini juga diikuti dengan job losses dari tenaga kerja yang bergantung pada sektor ini. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri terutama untuk daerah-daerah penghasil batu bara seperti Kalimantan Timur dan juga Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua mungkin nanti Bapak juga bisa menyampaikan bagaimana kesiapan kita sebetulnya untuk bertransisi dari energi fosil ke EBT dan potensinya itu seperti apa, mungkin bisa di-sharing, dan apa yang harus kita persiapkan Pak, misalnya dari segi kebijakan, kemudian juga infrastruktur. Saya persilahkan 6-8 menit Pak. Baik, terima kasih Bu Wardah sebagai moderator telah mempersilahkan kami untuk sebenarnya kami diminta merespon terkait dengan paparan dari Pak Timon ya. Tadi clue-nya disampaikan bahwa terkait dengan apa yang perlu kita lakukan dan perlu kita siapkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini karena ini terkait dengan transisi ya. Sebetulnya kalau kita lihat ya, sebetulnya di Sumatera dan Kalimantan gitu ya, sebagai daerah yang penghasil batu bara itu sebenarnya bersih gitu ya, bersih. Kalau kita lihat justru mungkin renewable energinya sangat tinggi gitu ya, lebih tinggi dari batu bara. Hanya persoalannya batu baranya diekspor ke Jawa Bali, jadi mengotori Jawa Bali. Nah itu jadi apa namanya, kalau secara statistik kan namanya bauran itu dikurangi dengan ekspor, dalam arti kata ekspor di region ya, dalam level region, bukan ekspor antar negara maju. Dan tadi disampaikan Pak Timon bahwa itu ada potensi, kalau saya lihat ada beberapa skenario ya, 2030 itu mungkin berkisar ada pengurangan mungkin sekitar kalau saya lihat ya dari grafiknya ya, panjang grafiknya sekitar 1/4 atau 1/3 gitu ya dari nilai ekspor. Nah itu kita perlu dipersiapkan juga. Nah terkait dengan kesiapan transisinya itu, pertama sebelum ke ekonomi gitu ya, ini terkait dengan teknis ya, istilahnya teknologi. Sebagai ilustrasi sekarang PLTU yang menjadi objek utama ini kan rata-rata skala besar nih Bu, 300 lah kalau paling kecil ya, rata-rata ya, ada mungkin yang 1000 juga ada gitu ya. Nah ini PR besar kita bagaimana gitu kan, sementara kita tahu bahwa hidro memang ada banyak potensi terutama di Kalimantan Utara, tapi kita tahu juga banyak potensi hidro itu yang ya paling 200 atau 200 sampai 300 ya. Sementara untuk geothermal sebagai loadnya gitu kan, ini hanya 55. Nah tadi yang disampaikan di sesi yang pertama itu, ketika yang akan menjadi andalan adalah PV solar. Nah bagaimana PR-nya adalah bagaimana menyiapkan PV, dalam arti kata mungkin ada yang PV skala besar dengan proyek skala besar, ada yang mengandalkan partisipasi masyarakat gitu ya dengan PLTS atap. Nah ini bagaimana ini dengan menyiapkan jaringan. Nah ini mungkin salah satu kata kuncinya adalah memperluas jaringan gitu ya. Kalau Jawa sepertinya mungkin sudah agak sedikit advance ya, mungkin walaupun mungkin tidak menyamai Eropa, tapi setidaknya mungkin kita bisa anggap lebih advance ya misalnya. Tapi kalau kita lihat misalkan di Sumatera, Kalimantan, apalagi kayak Kalimantan mungkin ya, itu belum sama sekali belum tersambung gitu ya. Jadi bagaimana untuk membuat penetrasi EBT ini secara maksimal, apalagi dengan Sulawesi, Maluku, Papua itu menjadi PR besar gitu ya. Jadi ini pemerataan
pemerataan jaringan, dan juga mungkin nanti di Jawa smart grid dan energi storage yang perlu kita siapkan untuk mendukung penetrasi PV sebagai PV VRI. Nah, selanjutnya kalau terkait dengan ekonomi, nah kalau untuk strategi ekonomi memang kita perlu siapkan gitu ya, kita harus beralih mencari gitu ya sektor-sektor yang memang punya nilai tambah minimal sama gitu ya dengan batu bara. Kalau kita lihat ini salah satu analisis yang dilakukan salah seorang researcher Octaviana 2022 berdasarkan IO tahun 2015. 2015 ini seperti kita tahu 2015 atau 2016. Mungkin Bu Regina atau Pak Gatot mungkin mengetahui juga bahwa itu harga batu bara ini sangat terkoreksi sangat dalam gitu ya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi salah satu analisis yang sangat berguna gitu ya. Ini mencerminkan bahwa itu tidak dipengaruhi oleh disparitas harga yang sangat tinggi. Ini sudah sampai 30 ya mungkin ya, $30 per ton. Jadi ini bisa menunjukkan kondisi real dari ekonomi sendiri di Kalimantan Timur. Dan kalau kita lihat bahwa sektor yang menjadi salah satu unggulan ya istilahnya untuk ini adalah terkait dengan pengadaan kelistrikan, gas, water, dan mungkin itu perlu didetailkan mana sih yang perlu dikembangkan, apakah listriknya atau gasnya. Dan ini menjadi salah satu sektor yang diharapkan menggantikan pertambangan batu bara ketika misalkan ada decline dari produksi sebagai ekses dari penurunan demand secara global. Nah, kalau untuk Sumatera Selatan sendiri, ini juga secara inline sama dengan yang disampaikan Pak Timon ya, bahwa Kaltim ini memang dominasinya sangat tinggi ya, 55% ya, tapi sementara kalau ini agak sedikit berimbang antar sektornya. Jadi mining ini bisa digantikan ke dan juga industri dari industri makanan dan minuman. Ini juga memang walaupun memang ini lebih rendah, tapi setidaknya kita punya waktu untuk beralih ke arah sana gitu ya. Nah, ini terkait dengan ekonomi dan ini tentunya perlu diperhitungkan juga bagaimana tadi seperti yang disampaikan bahwa kalau pendapat kami pribadi ya, saya pribadi kalau untuk mencetak tenaga kerja baru itu sebenarnya lebih mudah daripada istilahnya mengalih pekerjaan-pekerjaan yang hilang dari misalkan dari pertambangan batu bara, karena saya pikir orang-orang pekerja tambang ini punya skill dan juga semacam agak sedikit susah untuk diadaptasi ke pekerjaan baru. Itu yang memang menjadi PR kita juga. Mungkin salah satu idenya adalah bagaimana mengalihkan ini ke arah sektor-sektor yang agak mirip, misalkan pertambangan ke arah konstruksi yang memang beberapa hal itu akan sangat mirip gitu ya. Atau misalkan kalau misalkan terkait dengan oil and gas gitu ya, oil and gas ke geothermal gitu yang punya sedikit kemiripan. Ketika ada adaptasi pun mungkin nggak terlalu sangat sangat adaptasi. Nah, terkait dengan ini sebenarnya kami dapat dari slide Pak Timon ya, sebetulnya ini dari tahun 50-an dan baru selesai 2017 ya kalau nggak salah. Dan ini sebenarnya inline sama dengan kondisi cadangan kita yang hanya sekitar 60. Kalaupun ada peningkatan resources ke reserve itu saya pikir 60 sampai 70 tahun ya ini kita perlu mempersiapkan gitu ya istilahnya. Dan kalau kita lihat timeline dari yang Jerman gitu ya sekitar 60-70 tahun, sepertinya ini perlu ada konsistenan lah. Oke, steady gitu ya, yang slow tapi tetap konsisten. Nah, itu yang mungkin kita perlu dapatkan, terutama mungkin experience gitu ya. Dinamika politiknya bagaimana, mungkin di paparan tidak tersampaikan, tapi mungkin kita perlu menggali lebih dalam dari politiknya, dari sosialnya, dan
di balik itu pasti ada beberapa dinamika yang ini. Paling demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, nanti kita akan perdalam di sesi diskusi ya Pak Bu Marda. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Dedi dari Bappenas. Jadi memang kita masih ada PR tentunya ya Pak ya terkait jaringan, bagaimana caranya memperluas, kemudian juga menggali sektor-sektor yang punya nilai tambah dan lain sebagainya. Nanti kita mudah-mudahan ada waktu untuk mengeksplor lebih banyak di seksi tanya jawab. Selanjutnya saya ingin mendengar pendapat dan juga situasi terkini dari dua provinsi penghasil batu bara, ya ini dari Sumatera Selatan dan juga Kalimantan Timur. Saya mau ke Ibu Regina dulu Bu, yang pertama, beliau ini adalah Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Bu, tadi juga di slide Timon kan disampaikan bahwa kontribusi batubara terhadap pendapatan daerah, kemudian juga persentase tenaga kerja yang diserap di sektor ini. Mungkin kita ingin cerita lebih lengkap dari Ibu seperti apa peran batubara ini di Sumatera Selatan, kemudian bagaimana strategi yang dirancang oleh pemerintah provinsi dalam agenda batubara, dan mudah-mudahan satu lagi Bu, pertanyaannya mudah-mudahan masih bisa tercover. Saat ini kan pemerintah provinsi sedang menyiapkan dokumen penting ya, RPJPD 2025-2045, 20 tahun ke depan. Ini update-nya seperti apa Bu, dan kaitannya dengan apakah isu energi ada di sana dan seperti apa? Terima kasih banyak Bu Regina. Baik, terima kasih Bu Wardah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang bertemu pada hari ini. Jadi dari beberapa pertanyaan yang mungkin terkait dengan potensi dampak transisi batubara di Sumatera Selatan, kalau kita lihat bahwa peran batubara di Sumatera Selatan memang cukup dominan ya. Tadi juga Pak Timon juga sudah menjelaskan bagaimana share PDRB dari sisi pertambangan itu sebesar 27, kemudian juga tetapi memang ini tidak terlalu seperti di Kalimantan Timur yang sangat perbedaannya sangat tinggi di 53% ya. Jadi kalau di Sumatera Selatan masih hampir cenderung sama dengan sektor-sektor lainnya. Kemudian juga dari sisi pendapatan itu hanya sekitar 16% dari proporsi DBH Minerba di tahun 2022. Jadi dari posisi penerimaan pendapatan di Sumatera Selatan untuk penerimaan dari sisi batubara, yaitu dari iuran tetap dan royalti, itu hanya sekitar 16%. Dan dari sisi tenaga kerja, ini di tahun 2023 itu hanya ada 78.000 dan sekitar 1,8% dari total tenaga kerja di Sumatera Selatan yang berprofesi sebagai tenaga kerja di sektor pertambangan. Dan ini hanya di sebagian wilayah, ada 3 kabupaten yang menjadi dominan tenaga kerjanya di sektor pertambangan, yaitu di Muara Enim, Lahat, dan di Oku. Dan di Musi Banyu Asin juga ada di situ. Jadi memang dari sisi sektor tenaga kerja ini hanya 1,8% dari total tenaga kerja yang ada di Sumatera Selatan. Nah, selain itu karena Sumatera Selatan juga pernah dijuluki sebagai lumbung energi nasional, maka di Sumatera Selatan itu ada 14 PLTU yang ada di Sumatera Selatan yang sedang beroperasi dan 4 PLTU yang sedang dalam proses. Ini yang menjadi juga tantangan ke depan bagaimana dengan posisi PLTU yang ada saat ini di Sumatera Selatan. Kemudian juga potensi dampak transisi batubara pastinya kalau kita lihat dari sektor pajak, berkurangnya pendapatan pemerintah daerah. Ini kalau kita hanya lihat dari sisi ini, karena kami belum melihat dari sisi EBT, bagaimana kalau dari sisi pendapatan pertambangan batubara ini diganti dengan energi baru dan terbarukan. Ini juga kami belum tergambarkan seperti apa proporsinya. Karena yang baru kami tahu itu adalah dari pertambangan. Kemudian dari sisi ekspor ini juga kemungkinan akan menurun. Kalau dari kondisi saat ini, posisi ekspor di pertambangan kita dari 2022-2023 itu meningkat.
Jadi sekarang di posisi 42% dari komoditi ekspor lainnya, dan pertambangan batu bara ini mempunyai peran di 42% dari sisi ekspor di Sumatera Selatan. Walaupun itu ekspornya mungkin antar daerah ke Jawa yang untuk pembangkit listrik ya, seperti itu ya. Kemudian dari sisi tenaga kerja, karena juga sebagian tenaga kerja ini tidak lokal, jadi kemungkinan juga ada pendatang. Nah, prediksi kami kalau terjadi transisi akan migrasi ya tenaga kerja ini, seperti negara provinsi lain yang mayoritas pertambangan seperti Bangka Belitung, begitu tambangnya berubah atau ditutup maka penduduknya berkurang seperti itu. Nah, ini juga ada kekhawatiran karena memang prediksi pertumbuhan penduduk di Sumatera Selatan untuk sampai dengan tahun 2045 itu turun ya di angka 0,7%. Nah, ini juga mungkin menjadi bahan-bahan pertimbangan yang terkait dengan peran dan bagaimana dampak transisi batubara itu di Sumatera Selatan. Kalau kita lihat dari strategi-strateginya di Sumatera Selatan, pastinya kami akan melakukan optimalisasi dari beberapa sumber daya yang ada di Sumatera Selatan. Kalau kita lihat ini ada potensi yang cukup besar, sekitar 21.000 megawatt, sementara kapasitas terpasangnya baru 4,423%, baik itu dari air, surya, dan panas bumi. Artinya potensi EBT di Sumatera Selatan ini masih cukup besar, sehingga di ruwet kami yang kami susun itu tahun 2020 itu diupayakan di tahun 2025 itu EBT-nya itu sekitar 21% dan 2050 22,56%. Sementara di saat ini sebenarnya sudah hampir mencapai 23, artinya sudah melebihi dari target yang ada di ruwet. Tapi tadi ada informasi dari sebelumnya bahwa RUEN akan dilakukan perubahan, maka ini perlu ada penyesuaian. Jadi kita melihat dulu bagaimana potensi yang ada. Nah, strategi pemerintah provinsi pastinya melakukan optimalisasi ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kondisi sosial. Ini yang sangat penting, bagaimana kami mensosialisasikan terkait dengan kebijakan transisi ini, terutama bagi kabupaten-kabupaten yang terdampak langsung dari kegiatan pertambangan batubara ini. Kalau kita lihat bagaimana tenaga kerja ini akan bertransisi, nah itu sangat penting untuk bagaimana mereka melihat sisi lain dari bekerja di pertambangan. Kalau kita lihat perbandingan pendapatan dari tenaga kerja yang ada di Sumatera Selatan itu hampir 2 kali lipat dari tenaga kerja yang levelnya sama di sektor lain. Memang jumlahnya lebih sedikit daripada misalnya sektor pertanian, tetapi penerimaan yang dia dapat ini lebih besar dibandingkan dengan di sektor pertanian. Ini juga menjadi cukup tantangan bagaimana mereka harus beralih pekerjaannya. Ya, ini yang perlu karena di 5 tahun pertama itu kami arahkan untuk proses persiapan bagaimana transisi, terutama terhadap masalah sosial ekonomi masyarakat, karena ini cukup mendasar. Kemudian juga tadi saya sepakat dengan Pak Timon bahwa kita perlu diversifikasi ekonomi. Kita perlu mencari sumber-sumber ekonomi lain selain dari sektor pertambangan. Kalau untuk di Sumatera Selatan sektor pertanian cukup menjanjikan, perkebunan cukup menjanjikan, tetapi hanya masih berkutit di hulu. Nah, ini bagaimana kita bisa melakukan proses hilirisasi sehingga ini bisa memotivasi ya perekonomian lain untuk bangkit. Kemudian juga rehabilitasi daerah-daerah bekas tambang, karena Sumatera Selatan itu ada PTBA yang perusahaan terbesar ya di nasional. Ini juga harus kita mitigasi seperti apa sih terkait dengan daerah-daerah bekas tambangnya. Nah, terkait dengan bagaimana ini mainstreaming terhadap RPJPD di Sumatera Selatan, saat ini kami sedang menyusun namanya rancangan awal dari
RPJPD Provinsi Sumatera Selatan. Kami melakukan beberapa FGD. Jadi kami di Sumatera Selatan melakukan focus group discussion termasuk dari FGD energi ini dengan multi stakeholder, dengan kaum milenial juga. Mereka banyak masukan-masukan. Mereka menanyakan bagaimana insentif terhadap masyarakat atau perusahaan yang melakukan inisiasi untuk melakukan energi baru terbarukan. Apakah memang sudah ada kebijakan mendapatkan insentif dari pemerintah terkait seperti tadi di layar Santa Ursula melakukan proses surya tadi ya. Nah ini apakah ada insentif dari pemerintah karena ini bisa memancing masyarakat dan perusahaan untuk beralih dari penggunaan listrik yang dari fosil untuk melakukan dengan EBT. Nah, dari situ mungkin bisa nantinya akan menjadi satu inovasi juga bagi masyarakat untuk bagaimana mereka menyikapi transisi energi. Karena ini bukan hanya PR pemerintah tapi PR kita semua ya. Nah ini yang kami lakukan, melakukan focus group discussion untuk bagaimana 20 tahun ke depan terkait dengan tahapan-tahapan transisi energi ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Regina dan juga sudah memberikan informasi ya terkait proses terkini penyusunan salah satu dokumen penting perencanaan daerah. Selanjutnya saya mau nyebrang ke pulau sebelah dari Kalimantan Timur, Bapak Gatut. Pak, ini kita dengar bersama bahwa Kalimantan Timur ini telah mengembangkan yang disebut dengan strategi reformasi ekonomi hijau begitu ya Pak, dalam rangka antisipasi dampak transisi batu bara. Nah mungkin kita mau dengar bersama dari Bapak bagaimana perkembangan hingga saat ini, tantangannya seperti apa dan target kedepannya juga. Selanjutnya juga mungkin juga bisa di-sharing dengan kami proses RPJPD di Kalimantan Timur juga seperti apa. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bu, bisa Bapak Ibu sekalian bisa diundang hadir untuk sharing bagaimana terkait dengan transisi energi ini. Memang kalau di Kalimantan Timur mungkin tadi sudah disampaikan juga ya bahwa sharing PDRB-nya sangat besar sekali, artinya sampai 50% lebih itu adalah dari pertambangan, terutama batu bara itu. Dan saya sepakat juga bahwa tadi mungkin sudah disampaikan bahwa ini artinya struktur yang sangat rentan, artinya karena sangat terkait dengan perdagangan terutama dari luar, itu sangat rentan sekali. Slide-nya. Ya, ini tadi ya mungkin disampaikan. Nah tadi juga karena dengan ekonomi mungkin kita kalau Kaltim mungkin saya perlu juga bercerita terkait perkembangan ekonomi Kaltim itu selama 50 tahun, artinya itu mungkin dari sekitar tahun 70-an itu Kaltim itu bertumpu di sektor kehutanan, sangat besar di kehutanan. Kemudian sekitar 80-an mulai ada peranan migas tapi belum ada pertambangan. Nah sekitar tahun 2000-an itu mulai masuklah investasi pertambangan, dan itu pada saat itu kita sudah bisa memprediksi bahwa ini pertambangan ini adalah yang tidak bisa diperbarui. Kita tidak boleh terlena gitu, walaupun kita mempunyai potensi yang sangat besar di situ. Maka sekitar tahun saya lupa kok di atas 2005 mungkin itu mulai kita pencanangan bergeser ke perkebunan kelapa sawit. Artinya diharapkan situ nanti akan mengimbangi daripada struktur di pertambangan tadi. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat sampai sekarang
terkait dengan transformasi tadi ekonomi, sebenarnya di Kaltim juga sudah mulai juga di sekitar tahun 2010 itu sudah dicanangkan bahwa Kaltim Green atau Kaltim Hijau. Nah, kita di situ berusaha untuk melakukan apa yang dikatakan transformasi ekonomi, yaitu supaya struktur dari PDRB tadi tidak tertumpu sangat di batu bara, tapi sampai sekarang memang belum bisa terkejar. Justru batu bara ini naik terus, ini yang menjadi PR. Tapi dengan adanya ini mekanisme sekarang ini bahwa semacam dari mungkin kalau bisa dilihat tadi ya tantangan permintaan dunia internasional bahwa berkaitan dengan penurunan emisi, dan di Indonesia juga kita akan mendukung itu. Ini mungkin menjadi salah satu trigger juga nanti bahwa kita bisa mencapai transformasi ekonomi tadi. Karena di Kaltim juga salah satu mungkin bicara transformasi ekonomi yang capaian sekarang mungkin saya sampaikan juga terkait dengan FCPF bahwa kita sudah bisa mendapatkan dana karbon. Nah, itu harapannya nanti ini kan dana karbon ini kita dapat dari sisi lahan ya yang kemarin yang FCPF. Nah, apakah dengan adanya transisi energi ini kita bisa juga bisa dapat dari nanti kedepannya adalah dari sisi energi seperti itu kan, dia sektor energi seperti itu. Nah, ini mungkin menampilkan saja bahwa bagaimana potensi di Kaltim sendiri sebenarnya kalau berbicara EBT itu sangat besar, baik itu dari PLTS-nya atau dari maksudnya tenaga surya, tenaga air itu sangat besar. Karena satu sisi bagaimana ini kalau PLTS kita bisa berbicara karena Kaltim ini juga wilayah yang sangat semacam untuk infrastruktur masih sangat kurang ya, terutama infrastruktur di jaringan, sehingga PLTS sampai sekarang masih kita upayakan masih menjadi program utama untuk pengentasan daripada desa-desa yang tidak berada listrik tadi, bahwa kita usahakan dari PLTS. Ini seperti ini, kalau kita lihat ini adalah dari data dari RUET ya, dari RUET 2019 itu untuk yang potensi renewable energy sangat besar sekali, itu sampai 23 ribuan seperti itu. Nah, walaupun sekarang yang sudah direncanakan masih sekitar 268 MW aja, makanya masih sangat besar. Tapi di sisi lain sebenarnya dengan bahwa struktur Kaltim ini sangat bergantung dari pertambangan, tentunya kami juga perlu berhati-hati seperti itu, karena untuk apakah nanti sampai dengan ini kan ada ini sampai 2060 gitu, apakah bisa menggeser tadi batu bara itu tidak menjadi tumpuan utama dari Kaltim, karena salah satu juga di RPJPN itu waktu itu sampai 2045 ya, itu adalah Kaltim masih salah satu lumbung energi di situ. Nah, kita belum tahu nih yang dimaksud lumbung energi ini apakah karena tetap batu bara tadi yang menjadi primadonanya, ataukah kita bisa mendorong yang lain, misalnya tadi EBT atau dari sisi migas seperti itu, kita belum tahu itu. Nah, kemudian juga mungkin perlu juga disampaikan bahwa dari tadi share PDR yang kami lakukan itu juga terkait transformasi ekonomi, mungkin yang sudah bisa kita lihat APBD Kaltim itu sekarang ini ada sampai 27T ya, 27T. Tapi itu memang besar dari share batubara, tapi juga kita sudah mendorong pendapatan asli daerah. Tapi tidak terlepas juga pendapatan asli daerah ini kan salah satunya pajak
adalah dari sektor pertambangan juga. Nah ini yang makanya mungkin sesuatu loop seperti itu ya. Dari kalau kita di sisi lain bagaimana ini terkait dengan tadi transisi yang dari sisi batu bara ini, makanya kami sangat berhati-hati sekali untuk terkait itu. Lanjut aja. Nah ini mungkin ini tadi yang pertanyaan bagaimana terkait dengan tahun ini kita sudah menyelesaikan rencana pembangunan daerah itu adalah dokumen perencanaan transisi untuk 3 tahun atau hanya 2 tahun nanti mungkin ya sampai dengan nanti gubernur terpilih. Dan salah satu di situ juga yang menjadi tujuan utama adalah di terkait sisi lingkungan. Artinya di situ ada masuk juga penurunan peningkatan bauran EBT di situ ada. Nah kalau kita berbicara RPJPD terkait jangka panjang, kita juga ya kebetulan ini dibantu dari teman-teman IJET itu juga menyusun bagaimana nanti terkait transformasi ekonomi yang dikaitkan dengan transisi energi ini seperti itu. Artinya karena kita berbicara transformasi ekonomi itu kan sangat luas sekali, artinya baik dari sisi sosial, tenaga kerja terutama ya, tenaga kerja ini nanti apakah mereka akan berganti pekerjaan atau tadi sampaikan Bu Regina tadi, karena kebanyakan tenaga kerja yang terutama sektor pertambangan ini kan dalam tanda petik adalah dari luar ya, artinya. Nah apakah mereka akan keluar ataukah mereka akan berganti sumber pekerjaannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot. Selanjutnya yang terakhir saya bergeser ke Pak Ade Cahyat dari GIZ. Beliau ini adalah thematic lead Just Transition dari GIZ dan tadi disebutkan sebagai implementation manager dari KIJET ya Pak ya, bermitra dengan Bappenas di pusat dan juga Bapeda di subnasional, dan Pak Ade ini bos saya. Baik, Pak Ade, tadi kita dengar dari, saya rasa keseluruhan panelis juga menyampaikan ya bahwa salah satu faktor penting yang harus mendapat perhatian bersama dalam antisipasi dampak transisi batubara ini adalah transformasi ekonomi. Nah, menurut Bapak seperti apa Pak? Sektor-sektor apa saja yang potensial untuk menjadi penggerak ekonomi daerah? Kemudian elemen-elemen apa yang harus kita masukkan dalam perencanaan transformasi itu? Silahkan Pak, 8 menit. Ya, terima kasih Bu Wardah. Saya mungkin tidak akan sampai 8 menit. Pertama mungkin saya ingin meng-highlight yang disampaikan Pak Timon sebelumnya, dan juga mungkin membagi kira-kira tantangan ya yang dihadapi ketika kita mulai berkomunikasi tentang transformasi ekonomi terkait dengan atau untuk mengantisipasi transisi batubara. Poin penting saya kira dari Pak Timon adalah memulai segera. Pesan ini penting, tapi seringkali juga mendapat tantangan. Kenapa harus segera? Apa memang transisi batubara ini akan terjadi? Kalau iya, kapan mulainya permintaan batubara akan turun? Perdebatan ini mungkin tidak akan pernah selesai ya, karena proyeksi dan tidak akan pernah tahu. Saya kira tidak ada yang tahu kecuali Tuhan mungkin apa yang betul-betul akan terjadi. Tapi sebagai manusia kita mungkin hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membuat perkiraan. Timon tadi bilang dia siap untuk bertaruh setelah pertemuan ini bahwa permintaan batubara atau kegiatan tambang batubara akan menurun. Itu keyakinan Timon, kan? Apakah betul-betul akan terjadi? Kalau kita berdiskusi di Kaltim dan Sumsel, ini juga seringkali mendapatkan tantangan juga. Apakah betul? Kalau iya, kapan mulainya? Kenapa kita harus buru-buru bertransformasi? Nah, pendapat saya adalah kapan? Pertanyaannya mungkin apakah memang akan terjadi? Saya kira kita tahu bahwa batubara adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Jadi pasti akan habis. Jadi pertanyaannya bukan apakah akan terjadi.
Dan pesan bahwa untuk memulai segera, saya kira itu sangat penting karena pada akhirnya ada atau lambatnya terjadinya penurunan permintaan batu bara ini, saya kira selalu akan lebih baik kalau kita mengantisipasinya secepat mungkin, karena perubahan struktur ekonomi bukan sesuatu yang sederhana. Ya tadi juga sudah disampaikan oleh panelis sebelumnya soal ketenagakerjaan, pendapatan pemerintah, soal ekspor misalnya yang bisa juga terkait kepada isu moneter. Jadi ada beberapa elemen yang sifatnya bisa memang mempengaruhi sangat sistemik ya, dan itu perlu direncanakan sejak awal sedini mungkin sehingga kita bisa betul-betul menyiapkan diri. Nah sekarang balik kepada pertanyaannya Bu Wardah, seperti apa sebetulnya perencanaan transformasi ekonomi ini, dan saya senang sekali dari yang disampaikan tadi sesi sebelum ini ya Pak Rahmat menayangkan slide tentang RPJPN. Saya juga di-highlight juga oleh Pak Dedi, dan sangat jelas bahwa transformasi ekonomi itu memang akan sangat kuat di dalam RPJPN, dan harapannya juga tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Bu Regina dan Pak Gatot bahwa itu juga akan kuat di RPJPD baik Kaltim maupun Sumsel. Tapi pertanyaannya kan selalu adalah apa yang kita maksud dengan transformasi ekonomi. Nah ini mungkin yang saya ingin sampaikan di dalam slide. Tentu bukan ini yang paling benar ya, tapi ini kira-kira membagi pikiran awal. Kita mungkin mulai dengan pertanyaan untuk Kaltim dan Sumsel adalah apa sebetulnya kegiatan ekonomi yang memang menjadi penggerak output ya, atau penggerak ekonomi di daerah. Ini kita mesti pahamin dulu di awal. Setelah kita paham itu, baru kemudian kita mencoba mencari, dan ini yang strategi dalam kerjasama IKIZ adalah intervensinya melalui penguatan atau perbaikan dari kegiatan-kegiatan ekonomi penggerak itu. Kalau model usahanya ada perbaikan, maka dialah yang akan mentransformasi kegiatan ekonomi penggerak sehingga nantinya itu akan menjadi kegiatan ekonomi hijau atau akan ada bauran di Kaltim dan Sumsel sampai dengan 2045. Nah, secara lebih rinci dari diskusi di Kaltim dan Sumsel, kelihatan memang ekonomi Kaltim dan Sumsel walaupun proporsinya agak berbeda dari sisi share terhadap PDRB, tetapi kegiatan ekonominya beberapa mirip ya, seperti tadi juga disampaikan juga oleh Ibu Regina. Misalnya di pertanian, kalau kita mau bagi mungkin ada pertanian pangan dengan pertanian industri atau perkebunan, itu dua-duanya juga penting di Kaltim dan Sumsel. Tourism, pariwisata juga penting, kehutanan, perikanan, ini juga Bappenas juga sedang mendukung blue economy misalnya sebagai satu pilar ekonomi baru ke depan. Tapi juga tadi Pak Gatot juga menyampaikan migas dan batu bara sekarang sangat dominan di dalam ekonomi di Kaltim terutama, juga di Sumsel. Dan kegiatan pengolahan atau perindustrian juga sudah mulai berkembang walaupun masih belum begitu dominan, dan energi terbarukan sudah mulai. Nah, yang kita maksud dengan ini ide di awal ya, juga mungkin menarik untuk dapat feedback dari audiens di sini, apa yang kita maksud dengan transformasi. Satu adalah produktivitas, bahwa kita ingin kegiatan ekonomi baru ke depan lebih produktif. Yang kedua, dia lebih berkelanjutan dari sisi lingkungan, tapi juga dari sisi sosial. Yang ketiga, dari sisi commercial viability lebih baik, terutama untuk yang non-fosil. Sehingga nantinya kegiatan non-fosil itu bisa lebih dijalankan dengan skala yang lebih luas. Dengan demikian nantinya kita akan punya bauran ekonomi, kegiatan ekonomi baru di Kaltim dan Sumsel. Tentu pertanyaannya seperti tadi Pak Gatot sampaikan, apakah masih akan ada fosil di 2045 dalam skenario baru nanti sampai dengan 2045.
juga baik di Kaltim maupun Sumsel. Itu yang saya kira akan menjadi diskusi politik dan diskusi sosial saya kira di Kaltim dan Sumsel, sehingga nanti kita akan membandingkan mungkin 3 skenario, business as usual, lalu net zero 2060 kita ikut target nasional, tapi siapa tahu publik di Kaltim dan Sumsel ingin yang lebih ambisius, net zero 2045 untuk mempertimbangkan skenario itu. Dan apakah itu yang akan dipilih oleh Kaltim dan Sumsel, itu saya kira yang kita akan lihat dalam proses kerjasama EkiJet sampai dengan Juni 2026. Terima kasih. Baik, saya minta aplausnya dari Bapak dan Ibu yang ada di sini. Terima kasih banyak Pak Ade, ini menarik sekali, tentunya ada banyak pertanyaan dan mungkin juga tanggapan, tapi mohon maaf karena ini sudah lewat 10 menit dari waktu yang dialokasikan, jadi saya tidak akan membuka sesi tanya jawab, tapi sekali lagi mudah-mudahan para panelis akan stay di sini sampai dengan sore ya Pak ya. Jadi kalau ada yang battle, nanti silakan di approach masing-masing panelis mungkin di sesi lunch break atau apa. Baik, sedikit saja untuk menutup ini, tadi disampaikan perlu pendekatan yang komprehensif untuk terkait dari segi sosial, ekonomi dan juga lingkungan agar bisa menyusun langkah-langkah yang tepat untuk mitigasi dalam transisi batubara. Saya rasa itu saja. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada beberapa kekurangan dalam sesi ini. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Indah MC. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Terima kasih banyak. Mohon izin boleh berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh narasumber kami berikut dengan moderator kami yang sudah mengisi panel discussion di sesi kedua. Terima kasih kami ucapkan. Boleh kita untuk berfoto bersama dahulu. Mohon untuk melihat kamera yang berada di tengah. Kita mulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Dan tadi sesi yang kedua pada siang hari ini semoga memberikan sekali insight atau masukan, dan mohon maaf apabila tidak ada kesempatan untuk Q&A. Mungkin nanti akan bisa diajukan di panel discussion yang sesi ketiga. Bapak dan juga Ibu, dikarenakan waktu sudah pukul 12 lewat dari 15 menit, kita akan rehat sejenak. Kami persilakan untuk dapat beribadah sholat zuhur terlebih dahulu, berikut dengan menikmati hidangan makan siang yang telah kami sajikan di area free function. Kami persilakan Bapak dan juga Ibu, kami mohon nantinya juga dapat kembali lagi di dalam ruangan tepat pukul 1 siang. Dan kami juga ada beberapa pameran ataupun booth di area depan untuk dapat dikunjungi sembari kita break di sesi yang kedua ini. Terima kasih banyak, nanti kami akan segera kembali sampai berjumpa lagi di siang hari nanti tepat pukul 1 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.